Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Stasiun Manggarai telah membuka akses yang baru, tepatnya di gedung lama yang sudah direvitalisasi dan tersambung dengan gedung baru, yaitu yang ada tulisan Stasiun Manggarai. Nah, sambungan kedua antara gedung lama dan gedung baru ini ada eskalator naik ke atas untuk bisa mengakomodasi para penumpang yang akan masuk ke area stasiun dari Jalan Manggarai Utara. Akses yang lama ke arah KFC itu sudah ditutup karena ada proses kelanjutan dari pembangunan perluasan stasiun Manggarai yang nantinya akan menjadi stasiun sentral di tahun 2025. Nah, bagaimanakah akses jalan Manggarai Utara untuk masyarakat dapat menuju ke sisi timur dari stasiun Manggarai yang baru? Di sini kita melihat masih cukup padat dan hanya bisa dilewati oleh satu lajur kendaraan di ujung. Di sini nantinya kendaraan akan menyisakan satu lajur saja di bagian depan karena banyak yang parkir. Secara desain kurang lebih seperti ini ya, cukup bagus sebenarnya. Ada sisi atas dan sisi bawah. Yang ditunjuk itu adalah gedung baru yang tadi tulisannya ada Stasiun Manggarai di samping dari gedung lama yang sudah direvitalisasi. Manggarai sendiri kalau kita perhatikan setiap hari di sini para penumpang sangat-sangat padat karena merupakan titik pertemuan dari banyak jalur kereta KRL ataupun komuter lain, apakah itu dari Depok, Bogor, kemudian dari arah Bekasi, dari arah Tanah Abang, ya, ataupun mungkin dari arah Cikini. Baik, nantinya di stasiun Manggarai ini akan ada lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2. Lantai 2 paling atas akan dipergunakan untuk kereta jarak jauh dan juga untuk kereta komuter lain dari Bogor. Kemudian di bawah sekali dasar dipakai untuk kereta dari Bekasi serta kereta bandara. Baik, ini adalah gedung baru yang ada di sisi atas dan kita berada di lantai concourse. Di sini masih ditutup ya beberapa waktu lalu. Saat ini sudah dibuka, nanti kita bisa lihat di video berikutnya part 2. Akses ke sana menuju ke Jalan Manggarai Utara sudah dapat dilewati oleh masyarakat. Ya, pada saat pembangunan penyelesaian area ini ditutup dengan gipsum, diberi kaca dan ada tulisan ya. Ini kurang lebih dua mingguan yang lalu. Baik, stasiun Manggarai sendiri itu juga punya banyak lift dan lantai concourse ini adalah lantai tempat pertukaran para penumpang yang dari lantai atas ataupun dari lantai bawah. Nah, bagaimanakah akses menuju ke stasiun Manggarai ini? Untuk part pertama kita akan mencoba menggunakan jalan ya ataupun kendaraan menuju ke arah stasiun Manggarai melewati Jalan Jatinegara Barat. Salah satunya seperti itu. Jalan Jatinegara Barat sendiri adalah jalan yang memang cukup padat sehari-hari, jalannya sempit karena di tengah juga ada lajur Transjakarta. Kemudian untuk pinggir dari jalan di bagian ke arah pertokoan kebanyakan dipakai untuk menaruh barang dagangan, serta ada juga parkir-parkir kendaraan yang tidak muat ya di pinggir jalan naik ke atas, atau juga dipakai untuk parkir kendaraan-kendaraan umum ya, kendaraan umum yang menunggu penumpang seperti itu. Dari arah Jatinegara tadi kita akan menuju ke arah Matraman. Di sini bertemu dengan stasiun halte terlebih dahulu, halte Transjakarta Matraman baru yang sudah terintegrasi dengan stasiun Matraman. Stasiun Matraman ini adalah stasiun baru yang ada di antara stasiun Jatinegara dan stasiun Manggarai. Nah, keberadaannya untuk membantu para penumpang yang bisa langsung turun di sini menuju ke arah Matraman Jatinegara ataupun ke arah Salemba Pramuka menggunakan Transjakarta yang sudah terintegrasi tadi di stasiun Matraman baru. Sedangkan untuk yang menuju area Matraman di sini juga sudah diselesaikan trotoar yang cukup lebar dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas para pejalan kaki agar lebih nyaman. Walaupun kita lihat yang belum adalah perapian kabel-kabel udara baik yang ada di Matraman, apalagi di sini Jalan Slamet Riyadi, kabelnya sampai di bawah masuk di antara pohon dan pohon, dan beberapa waktu belakangan ya kita juga mendengar banyak kabel-kabel yang terbakar kemudian sampai membakar area-area di sekitarnya.
Baik, Jalan Slamet Riyadi ini adalah jalan menghubungkan kawasan Matraman Jatinegara ke arah Stasiun Manggarai di sisi timur Stasiun Manggarai, karena ini salah satu akses ya. Di sini kemarin di sekitar jembatan, ini adalah jembatan yang di bawahnya Kali Ciliwung. Yang di kanan kita ambil 2 minggu sebelumnya, rumah-rumah di sini saat ini sudah tinggal sisa-sisa kebakaran ya. Dan terdapat di perempatan ini ada tenda-tenda darurat bersama dapur umum. Sebenarnya kalau kita lihat tadi spanduk di bagian kiri, area ini juga sudah masuk dalam penataan kawasan dan harusnya dimulai dari 2 Oktober, namun sampai saat ini kita belum melihat kelanjutannya. Kemudian di ujung jalan akan berbelok ke arah Stasiun Manggarai, di bagian kiri ini langsung dipagar ya, karena sudah masuk dalam kawasan stasiun kereta Manggarai sepenuhnya KAI. Bahkan juga area yang ada di sekitar sini adalah tadinya di dokumen KAI merupakan wilayah dari PT Kereta Api Indonesia. Nah, kawasan ini kalau kita lihat secara rencana besaran akan menjadi kawasan transit oriented development, di mana akan dibangun gedung-gedung hunian-hunian vertikal ya, terutama untuk warga-warga yang ada di kawasan padat bisa pindah ke situ direlokasi, apalagi yang di pinggir kali yang kemarin juga sempat terbakar, masuk ke hunian-hunian baru yang lebih layak, lebih mungkin sehat ya, ataupun lebih nyaman. Baik, seperti biasa menjelang ke Stasiun Manggarai di sini cukup padat ya. Biasanya di pinggir kiri ini ada kendaraan-kendaraan yang parkir ya, dan juga ada orang-orang ataupun warga yang berjualan. Sebenarnya tempat berjualan yang kita lihat dikumpulkan itu di bagian tengah di belakang musola. Nah, di bagian kiri ini ada barisan bajai, kemudian ada halte Transjakarta Stasiun Manggarai ya, sisi timur lebih tepatnya. Untuk sisi barat tersambung dengan jembatan penyeberangan orang ke arah Terminal Manggarai. Nah, di bagian kanan inilah terdapat area-area komersial yang ditempati oleh usaha-usaha kecil yang berdagang makanan dan minuman ya, terutama bagi para masyarakat, para pengguna kereta yang akan beli makanan dan minuman bisa di sekitar sini. Walaupun ada juga yang berdagang di pinggir jalan, plus ada yang lawan arah ini ya. Baik, kita kasih lewat dulu Transjakartanya dan mbaknya. Ini juga parkir di pinggir jalan motor. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin perlu ditata ya ke depannya, karena Stasiun Manggarai sendiri akan full menjadi stasiun sentral nanti di tahun 2025, dan tentunya para masyarakat yang menggunakan kereta jarak jauh yang akan dipindah ke Stasiun Manggarai mengharapkan akses menuju ke stasiun ini paling tidak senyaman dengan akses menuju ke arah Stasiun Gambir. Di bagian atas atap Stasiun Manggarai sudah selesai nampaknya, waktu itu hanya ada rangka dan sedikit lagi atapnya belum dipasang. Seng, tadinya area-area ini ditutup dengan seng-seng ya, karena masih ada proses revitalisasi bagian sisi dalam dari gedung Stasiun Manggarai yang lama dan akan menjadi akses utama sisi timur. Kemudian juga ada pembangunan dari gedung baru Stasiun Manggarai yang ada di sana, juga masih ditutup seng. Saat ini sudah full dibuka dan ada pagar. Di bagian kiri kita melihat sebenarnya itu adalah area untuk drop off, karena ada celukan di situ bagi para kendaraan-kendaraan umum ya, agar tidak mengganggu kendaraan-kendaraan yang lewat di sekitar sini. Lalu di sisi pagar ya terdapat trotoar yang agak kecil, dapat dipergunakan oleh masyarakat, namun dipergunakan untuk ada sisi yang untuk berjualan ya di sekitar sini. Nah, ini mungkin perlu dibuatkan lokasi binaan sehingga jalan ini tadi kayak di desainnya itu benar-benar bersih, rapi ya. Tinggal kawasan yang ke arah pinggir Kali Ciliwungnya saja perlu dilanjutkan penataan.
Area ini tadinya adalah bekas lapak-lapak para pedagang juga karena menutupi trotoar yang sebelumnya sudah ada, dan para pejalan kaki tidak dapat memanfaatkan trotoar tersebut. Bahkan sampai ke arah ujung Jalan Tambak juga trotoarnya dipakai ya untuk berdagang. Beberapa bagian di sini masih ditutup dengan seng, terutama ke arah utara atau ke arah Jalan Tambak di sini. Ya, pinggir dari dinding stasiun seperti ini, kemudian trotoarnya belum diperbaiki ya kalau yang di sekitar sini nih. Karena masih ada kendaraan yang keluar masuk area proyek, yaitu pembuatan layang kereta untuk sisi atas dari stasiun Manggarai ya. Karena layang tersebut akan menjadi peron yang akan dipergunakan untuk kereta jarak jauh, dan juga nampaknya mungkin kereta jarak jauh ya, karena kereta yang untuk dari Bogor Line sudah punya peron-peronnya ada 2 ya, di ujung dengan kalau tidak salah jalur 11, 12, 13 ya kalau tidak salah. Nah, ini problemnya. Jadi area ke arah Jalan Tambak dipergunakan untuk parkir kendaraan, sehingga hanya bisa dilewati oleh dengan nyaman oleh satu kendaraan, plus untuk area pejalan kaki full fix tidak bisa dilewati dikarenakan dipakai untuk berdagang. Ini kebetulan Jalan Tambaknya tidak ramai. Kalau Jalan Tambaknya macet, di sini mungkin akan butuh waktu lebih lama dari arah tadi depan stasiun Manggarai sisi timur, melewati area padat di sini, parkir kendaraan, kemudian juga di bagian kiri tadi ada yang dipergunakan untuk naruh barang-barang ya, sehingga semakin menghambat arus lalu lintas. Barusan di atas di kolong ini ada tulisan stop tawuran. Ya, kita dapati beberapa waktu lalu, tidak lama sebenarnya, ada tawuran di sekitar sini dan antar warga. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ditatanya kawasan Manggarai untuk tawuran-tawuran bisa jauh lebih berkurang atau malah tidak ada, demi kenyamanan bersama. Baik, untuk Manggarai sisi barat sebenarnya kan sudah dibuka aksesnya, baik untuk kendaraan ataupun juga para penumpang. Para penumpang pejalan kaki bisa menggunakan JPO yang di atas ini langsung ke arah Manggarai tanpa melewati kolong lagi, lebih aman dan lebih nyaman, serta tersambung dengan terminal Manggarai yang ada di samping kita. Nih, Pasaraya Manggarai dahulunya cukup ramai ya. Nah, di depan sini juga akan ada jalur LRT Jakarta nantinya, yang kita harapkan di tahun 2026 bahkan lebih cepat bisa selesai. Jadi ada stasiun LRT Jakarta di sekitar area ini ya, tepatnya di depan sana. Karena di sini belokan, kemudian pas nanti setelah lampu merah itu juga dalam tahap pengerjaan. Saat ini sudah ditutup jalur busway-nya dan disiapkan pembangunannya, akan menjadi stasiun LRT Jakarta, yang kita juga harapkan stasiun ini atau jalurnya diperpanjang ke arah Duku Atas. Baik, ini adalah kawasan tanah KAI berdasarkan dokumen yang ada. Jadi cukup lebar sampai ke arah tadi Jembatan Slamet Riyadi yang ada Kali Ciliwungnya, serta ada Balai Yasa, bahkan sampai juga ke belokan yang kita sempat lewati menuju ke arah Bukit Duri. Ya, cukup luas sebenarnya, sampai dengan 25 hektar ya. Walaupun stasiunnya sendiri itu tidak sampai, mungkin 2,5 sampai 3 hektar. Kecuali Balai Yasanya ya. Jadi masih banyak area-area KAI yang dipergunakan oleh masyarakat ya di sini, mungkin untuk hunian-hunian. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.